Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk hari ini. Kita masuk ke pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 kita akan membahas lanjutan dari sub bagian dari Dynamic Routing Protocol, yaitu teknik Distant Vector Routing Protocol ya. Di Distant Vector Routing Protocol ini kemarin masuk ke kategori IGP atau Interior Gateway Protocol. Jadi saya pindah untuk slide-nya di slide ini ya. Jadi sebelumnya kemarin untuk klasifikasi dari Dynamic Routing Protocol itu ya, di sebelah kirinya ada IGP, ini sengaja saya hitamkan. Nah, fokus kita bahasannya masih di Interior Gateway Routing Protocol ya, di bagian ini. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas di teknik Distant Vector Routing Protocol yang menggunakan RIP, salah satunya teknik di routing protokol itu akan menggunakan RIP versi 1, kemudian untuk perkembangannya di RIP versi 2, dan untuk versi 6-nya ketika kita konfigurasi RIP di router ya, kita menggunakan RIP-nya ketika menggunakan versi 6 itu RIP NG namanya ya. Nah, kita fokuskan terlebih dahulu di RIP versi 1 ini atau RIP. Jadi pertama sekali routing protokol yang ada yang dibuat tahun 80-an seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Di RIP versi 1 ini dia termasuk nanti teknik di Distant Vector Routing Protocol, ada beberapa nilai penyusun teknik yang digunakan bagaimana paket update itu dikirimkan ke tujuan ya. Kemudian nanti ada IGRP. Di IGRP ini perkembangannya nanti IGRP ke IGRP, kemudian nanti untuk versi 6-nya yang supportnya itu IGRP versi 6 ya, atau IP versi 6. Nah, untuk bahasan di video ini kita akan fokuskan di RIP, Routing Information Protocol ya. Nanti, jadi ketika kita bicara routing protokol ini, ada nanti kita bicara mengenai salah satunya mengenai ini, System Autonomous Number ini, atau yang disebut nanti AS atau ASN ya, yang disebut. Jadi bagaimana nanti ASN ini digunakan di Dynamic Routing Protocol itu untuk bisa peer atau komunikasi antara AS number ataupun ASN yang berbeda di antara provider contoh. Jadi lihat di topological ini. Jadi ketika ada topological seperti ini, misalnya dipunyai oleh ISPA misalnya ya. Nah, di topological infrastrukturnya ini, ISP itu akan membangun yang namanya pertama tadi untuk dari segi ini ya, dari segi tujuan ya, ada IJP-nya dan ada IJP-nya, interior dan eksteriornya ya, IGP dan IGP-nya. Nah, di topological ini, jadi bisa dilihat di sini misalnya ini, anggap saja ini router 1, ini router 3, ini router 2, router 4, router 5, router 6 ya, router 6. Nah, untuk router 1 sampai router 6 ini, router 1 sampai router 6, itu akan kita kelompokkan ke dalam kelompok yang sama gitu. Untuk ini, kita kelompokkan di kelompok yang sama, misalnya nanti kita sebut AS-nya atau AS number-nya itu misalnya 999 gitu ya. Nah, kemudian di ini, sini sebenarnya sudah ada ya AS1, tapi saya rubah jadi ini ya, 99. Kemudian ini misalnya ada router 7, router 8, router 9, router 10. Nah, ini kita kelompokkan juga ya, kita kelompokkan untuk AS number-nya itu kita buat menjadi misalnya 899 seperti itu ya. Nah, kemudian di sini di paling kanan bawah ini kita kelompokkan juga misalnya ini router 11, router 12, router 13, router 14, router 15 ya. Nah, ini kita kelompokkan juga. Kelompok ini namanya kita sebut ASN
799 seperti itu ya. Nah, di masing-masing kelompok ini, bagaimana untuk membuat masing-masing kelompok ini menjadi berbeda itu pertanyaannya, ya. Bagaimana membuat mereka berbeda? Itu nanti yang membuat mereka berbeda adalah berdasarkan ASN-nya nih atau autonomous number-nya ya, autonomous number-nya ini. Nah, ini yang membedakan nantinya, membedakan mereka untuk berbeda. Nah, teknik yang digunakan nantinya ketika kita terapkan dynamic routing protocol itu di kelompok yang sama ini, ya, di kelompok yang sama ini itu harus kita terapkan yang namanya IGP untuk teknik routing dynamic protocol yang kita gunakan. Baik, di sini juga itu adalah IGP, kemudian di sini juga IGP. Nah, untuk ini koneksi peer-nya misalnya dari ISP, di sini ada misalnya ISP1, ISP2 gitu ya. Nah, antara ISP ini kita harus menerapkan yang namanya si EJP tadi ya, EJP yang kita tahu eksterior. Kemudian dari ISP1 misalnya ada kelompok ini ya, itu kita terapkan misalnya juga itu EJP, kemudian ini EJP ya. Nah, routing protokol yang diterapkan untuk EJP itu adalah si BGP ini ya, border gateway protocol ini ya. Ini yang digunakan teknik routing protokolnya untuk si EJP ini, untuk exterior gateway protocol ini. Jadi antar beda AS number ini harus untuk bisa berkomunikasi itu nanti antar ISP ataupun ke customer-nya, misalnya ini ISP satu ini ke customer-nya, customer A-nya gitu ya. Kemudian ini customer B-nya, customer B ya. Kemudian ini antar provider juga ya, ke upstream-nya atau misalnya ke sini ya, ke apa namanya, ke uplink-nya gitu. Nah, ISP2 ini misalnya ke customer-nya gitu ya. Dia menggunakan nanti tekniknya itu tadi EJP ya. Nah, untuk routing protokolnya nanti digunakannya si BGP nih, Border Gateway Protocol. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada seputaran sistem autonomous number ini atau AS number ini singkatannya ya, biasa disebut AS atau ASN, untuk bagaimana nanti IGP dan EJP itu diterapkan. Contoh sederhananya ada topological ini ya, jadi bagaimana nanti yang memiliki kelompok yang sama seperti ini tadi dikelompokkan tadi ya. Ini numbernya tadi 99, kemudian 899, ini 799. Nah, bagaimana mereka membuat mereka ini berbeda antar kelompok ini, yang membedakan itu nanti berdasarkan ini, tapi bagaimana mereka agar bisa berkomunikasi. Nah, diterapkanlah nanti IGP dan EJP ini. Bagaimana nanti dengan perbedaan yang ada ini, mereka berbeda nih antara misalnya 899 dengan 799. Nah, bagaimana mereka berkomunikasi ini nanti diterapkanlah oleh misalnya menggunakan provider ataupun antar provider dengan customer-nya menggunakan tekniknya dynamic routing protocol yang digunakan tadi si IGP ini ya, exterior gateway protocol, berdasarkan nanti si ini tujuannya. Ini berdasarkan tujuannya. Itu biasanya memang untuk EJP ke IGP itu nanti biasanya diterapkan di ini ya, antara service provider dengan service provider atau dengan service provider dengan customer-nya, itu biasanya diterapkan antar mereka gitu ya. Misalnya Telkom dengan Indosat gitu, Indosat dengan Excel, mereka ada peering-nya atau point to point untuk konektivitas ke global internet gitu ya. Misalnya antar ini gitu. Contohnya lagi misalnya ISP, sebut ISPA gitu. Misalnya ingin berlangganan langsung peer ke global internet, misalnya punya Akamai gitu ya. Akamai ataupun Facebook gitu ya. Nah, ini yang disebut peer ini yang disebut peer ya, atau peeringnya, point to point-nya. Nah, antara ISPA dengan Akamai ataupun dengan ISP dengan Facebook ini, mereka harus menerapkan yang namanya si EJP tadi. Ini EJP diterapkan mereka. Nanti Pak, misalnya di sini AS-nya 100, ini AS-nya autonomous system-nya misalnya 200 ya.
Ini asnya misalnya 300 gitu ya. Nah, mereka akan menggunakan dynamic routing protokolnya itu adalah si ini BGP, maka bisa terkoneksi. Tapi kalau mereka menggunakan sini, itu tidak akan bisa terkoneksi karena itu sudah ke global internet. Yang menyatukan di global internet itu routing protokolnya itu dinamakan BGP nih ya, Border Gateway Protocol ya, di teknik exterior gateway protocol ya, seperti itu ya. Review dari dynamic routing protocol sebelumnya. Nah, selanjutnya itu di sini pertama kita akan membahas ini tadi ya, distant vector routing protocol ini. Kita bahas mengenai RIP ya. Nah, jadi untuk distant vector routing ini, distant vector algorithm atau routing protocol ini ya, secara sederhana gambarannya seperti ini. Di topological ini bisa kita lihat di sini ada network ini ya. Misalnya ada network ini terhubung ke router R1, ada di interface fase ethernet 1/0, kemudian peer-nya, point to point-nya ya, point to point antar router 1 ke router 2 itu IP yang digunakannya 172.16.2.0/24, misalnya di sini titik 1, sini misalnya titik 2 gitu ya. Kemudian di router 2 ini mempunyai networknya 172.16.3.0/24. Nah, distant vector algorithm ini, jadi kerja secara umumnya yang pertama itu ada definisinya itu mekanisme untuk mengirim dan menerima informasi routing gitu. Jadi mekanisme untuk mengirim dan menerima informasi routing ini itu akan dilakukan oleh si distant vector ini ya. Ketika kita gunakan misalnya di router 1 ini tadi RIP gitu ya, sudah kita konfigurasi ceritanya gitu ya. Sudah kita konfigurasi si RIP ini di router 1 dan di router 2. Nah, mekanisme untuk mengirim dan menerima informasi routing ini akan dilakukan RIP ini secara otomatis nantinya. Jadi RIP ini ya, si RIP itu yang sudah kita konfigurasi di router itu akan mengirimkan nanti paket update-nya gitu ya. Ini paket update, saya singkat PUU ya, paket update. Nah, ini dikirimkan nanti ya, dikirimkan untuk router 2. Dikirimkan ke router 2 ya, sampai di router 2. Nah, router 2 akan mencatat informasi ini yang berasal dari router 1. Nah, sebelumnya saya sampaikan lagi, jadi ketika saya bicara atau saya sebut, sebentar ini, ketika saya sebut paket update ya, di paket update itu, ketika saya bicaranya nanti paket update gitu, saya sebutkan paket update. Nah, paket update itu isinya adalah si network address gitu ya. Kalau bicaranya nanti di routing protocol, di dynamic routing protocol ya. Nah ini, jadi ketika ada paket update gitu ya, paket update kirim gitu ya. Nah itu isinya salah satunya si network address ini gitu. Nah, yang disampaikan contohnya si router 1 ini paket update itu apa? Yang disebut nanti yang berisi paket update-nya. Si yang dikirimkan si router 1 adalah network 172.16.1.0/24 ini. Ini yang dikirimkannya ke router 2. Secara otomatis ketika kita sudah terapkan si tadi ini ya, RIP tadi ini gitu. Kemudian di router 2 juga RIP harus kita terapkan karena salah satu ciri ataupun si dynamic routing protocol itu adalah salah satunya ketika kita terapkan di router 1, misalnya di router 1 ini RIP, di sini juga kita terapkan RIP, jangan di sini RIP kita terapkan di sini OSPF gitu, jangan seperti itu ya, itu tidak akan terkoneksi nantinya ya. Nah, kita lanjut. Jadi tadi paket update itu isinya network address ya, jadi setiap bicara paket update berarti isinya NA ya, network address gitu. Nah, itu dikirimkan ke router 2 secara otomatis. Nah, router 2 akan menerima informasi paket itu, paket update dari router 1 itu, kemudian router 2 ini akan dicatatnya di routing table-nya. Dia akan menerima, kemudian dicatatnya 172.16 ya, titik 1.0/24. Melalui interface apa? Melalui interface-nya nih ya,
router 1 ini. Itu interface-nya serial 0/0/0 ya. Kemudian hop atau lompatannya. Jadi sebelumnya bicara hop ini atau lompatan ini, itu ketika kita bicara dynamic routing protokol, terutama di distance vector ini ya, di distance vector. Nah, kemudian teknik yang digunakan untuk dynamic routing protokol itu RIP. Nah, ini untuk teknik apa saja yang ada di paket update ini yang digunakan, teknik yang digunakan untuk mengirimkan paket update ini, itu ada namanya nanti yang disebut metrik. Nah, nilai penyusun metrik ini itu salah satunya ada namanya hop count gitu ya. Hop count itu hop lompatan, count itu hitungan atau menghitung ya. Jadi lompatannya berapa kali gitu. Contohnya ketika router 1 ini mengirimkan paket update 172.16.1.0 ini, dia akan melewati, atau router 1 ini mengirimkan itu akan melewati satu router di sini nanti. Dia melompat ke sini, ke router 2. Nah, jadi nilai hopnya itu adalah 1 gitu ya, pada satu router. Misalnya router 1 mengirimkan, misalnya di sini ada router 3 gitu ya, sama saja. Di router 1 itu mengirimkan lompatan sekali ke router 2, kemudian dari router 2 juga akan memberitahu ke router 3 pakai update dari router 1. Berarti ini tadi 1 lompatannya, kemudian ini 2, berarti nilai hopnya 2. Jadi nilai penyusun metrik untuk RIP itu salah satunya nih ya, hop count salah satunya, lompatannya gitu ya. Nah, selanjutnya, kemudian tadi ya, router 2 sudah menerima paket update-nya dari si router 1, yaitu 172.16.1.0/24 gitu ya. Nah, router 2 pun secara otomatis akan mengirim kembali paket update-nya. Apa saja yang ada di router 2, itu network-nya ini gitu, 172.16.3.0/24. Di router 1 dia akan menerima paket update dari router 2 ya, diterimanya nanti paket update-nya dari R2. Nah, kemudian si router 1 akan mencatat di table routing-nya itu 172 ya 16.3.0/24 melalui ini ya, serial 0/0/0. Kemudian lompatannya berapa kali dari router 2 ke 1, itu ada 1. Nah, seperti itu untuk definisi dari mekanisme untuk mengirim dan menerima informasi routing. Jadi secara otomatis router itu melakukan seperti itu ya, ketika sudah kita terapkan yang namanya tadi RIP ini, untuk salah satu teknik si distance vector algorithm itu. Nah, nanti untuk algoritma yang digunakan ini, itu ini ya, Dolman kalau pernah dengar, teknik algoritma sudah lama ini, tapi masih sering digunakan saat ini untuk yang namanya untuk best path ya, mencari jalur terbaik, memilih atau mencari ya, memilih jalur terbaik, memilih, mencari ya, itu ya. Nah, untuk apa namanya, definisi yang kedua di sini secara umum untuk routing protokol itu mendefinisikan mekanisme untuk menghitung jalur terbaik ini best path-nya ya. Nah, nanti ketika sudah bicara best path ini, itulah berkaitan salah satunya dengan nilai penyusunnya. Yang pertama tadi metrik. Nah, di metrik ini salah satu nilai penyusun metrik ini ada namanya hop count tadi ya. Nah, itu nanti ketika kita praktikkan di bagian laser bisa kita lihat nilai metrik itu ya. Kemudian ini tadi yang disebut memasang rute di routing table. Jadi masing-masing setelah dicatatnya nanti nilai ininya, paket update yang sudah diterima, router 1 dari router 2, router 2 dari router 1, kan itu mencatat untuk paket update-nya yang diterima, paket update-nya yang diterima ya. Kemudian dihitungnya nih nilainya gitu ya. Nah, untuk definisi yang ketiga, kita ada mekanisme untuk mendeteksi dan bereaksi terhadap perubahan topologi. Nah, nanti kalau bicara mengenai reaksi dan sistem deteksi ini, jadi disebut sistem deteksi atau
Saya hapus terlebih dahulu ya, biar kelihatan nanti. Jadi ketika bicara definisinya mengenai mekanisme untuk mendeteksi dan bereaksi terhadap perubahan topologi, nanti contoh salah satunya seperti ini. Coba diperhatikan. Contoh salah satunya seperti ini. Nah, tadi router 1 mengirim paket update-nya ke router 2 gitu ya. Jadi dari router 2 secara otomatis juga mengirim paket update-nya ke router 1 gitu. Paket update-nya ya. Nah, itu akan dilakukan nanti ada salah satu karakteristik dari distance vector yang sirip ini, itu ada sistem pengirimannya secara periodik ya. Nanti bagian selanjutnya di bawah ini distance selanjutnya. Nah, ini kita lanjutkan untuk mendeteksi dan bereaksi terhadap perubahan topologi. Nah, yang disebut perubahan topologi itu seperti ini, bukan misalnya perubahan topologi yang penambahan ada number buffer atau apa gitu ya. Tapi perubahan topologi yang dimaksud di sini misalnya seperti ini. Ketika router 1 ke router 2 tadi sudah saling mengirimkan paket update, nah kemudian suatu waktu misalnya si network yang di router 2 ini melalui fase Ethernet 0/0 ini, itu terjadi file atau kegagalan ataupun down gitu ya. Down atau file gitu. Misalnya kabelnya terputus gitu ya, atau sejenisnya yang lain lah gitu ya. Nah, maka router 2 ini juga secara otomatis akan mengirimkan kalau 172.16.3.0/24 ini itu dalam keadaan file atau tidak terhubung lagi dengan si router 2 gitu. Dia akan mengirimkan lagi paket update-nya ke router 1. Nah, router 1 dia akan bereaksi. Reaksi itu apa? Dihapusnya di routing table-nya network 172.16.3.0 tadi. Ini dihapusnya. Ya, dihapusnya ini. Jadi kosong. Dia tidak ada lagi nantinya gitu ya. Nah, ini tidak ada lagi nantinya. Jadi dia kosong. Gitu. Kemudian juga nanti untuk si router 2 ini dia akan menghapus juga ya untuk network itu karena sudah tidak terhubung. Karena statusnya sudah fail atau down misalnya. Tapi nanti ketika sudah misalnya kondisinya sudah ini ya, misalnya kondisinya sudah normal kembali gitu ya. Sudah normal kembali atau sudah up. Nah, itu akan mau dikirimkan lagi ya oleh si router 2 ke router 1 dan si router 1 di routing table-nya akan mencatat lagi seperti itu ya. Itu secara umum gambaran dari definisi dari si distance vector algorithm itu ketika mengirimkan paketnya ke tujuannya. Ini contoh sederhananya ada 2 router. Begitu juga misalnya ada router lain gitu ya yang terhubung gitu. Itu akan dikirimkan nantinya masing-masing router ini ketika sudah kita konfigurasi yang namanya RIP tadi ini ya, ini kita permisi RIP, ini juga RIP misalnya, ini RIP gitu ya, kemudian ini RIP kita konfigurasi, ini juga RIP kita konfigurasi seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke tipe dari distance vector routing protokol ini. Jadi bicara tipenya ini yang pertama itu ada si RIP ini, kemudian nanti setelah RIP itu nanti ada si GRP ini ya. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk si RIP ini atau routing information protocol versi 1 ya. Jadi ini tadi, jadi informasi ya yang berhubungan dengan paket update ini ya. Ini yang berhubungan dengan paket update ini ketika dari network ini router 1 akan mengirimkan status keadaan network ini ke tujuan misalnya ke sini ke router 2 gitu ya. Nah, itu salah satu informasi yang ada di paket update itu adalah metrik ya, metrik namanya. Nilai salah satu nilai penyusun dari metrik itu adalah apapun. Kemudian informasi yang ada di paket update ini juga berupa IP address next hop, kemudian ada administrative distance ya. Nah, satu-satu kita bahas. Yang pertama itu metrik
atau hot point. Nah, jadi ketika bicara metrik ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi metrik itu adalah berapa pangkat router yang akan dilewatinya ke tujuan. Misalnya di sini ada network 10.1.7.0/24 gitu. Nah, jadi ketika router 1 akan melakukan paket update ke tetangganya ya, dan ke remote networknya yang tidak terhubung langsung dengan. Nah, dia akan mengirimkan informasinya ke router 2 terlebih dahulu, kemudian router 2 akan menyampaikan informasi yang diberikan router 1 ke router 3. Ya, router 3 akan memberi tahu ke router 4 informasi dari router 1. Nah, lompatan ini bisa kita hitung. 1, ya, kemudian 2, kemudian ini 3. Ya. Ini 3, ini 2, ini 1. Itu nilai metriknya ini adalah 3 gitu. Tapi kalau dari network ini ke sini, itu nilai metriknya adalah 1. Hopcon-nya gitu ya. Sederhananya seperti itu ketika kita bicara metrik atau hopcon. Kemudian yang kedua, IP address next hop, ya. IP address next hop ini IP address peer antara, contohnya seperti ini. Router 1 ini itu peer-nya atau peer ya, peering-nya, peer atau point to point yang sering disebut, itu menggunakan serial ini ya. Di router 1 itu interface-nya menggunakan serial 000, kemudian di router 2 serialnya juga 000. Itu yang disebut peer itu ya. Yang disebut peer itu. Atau point to point. Nah, IP next hop ini adalah ini router 1 akan mengirimkan paket update ke router 2. Nah, yang disebut next hop itu, IP next hop itu adalah ini interface router 2 yang melakukan yang peer dari router 1 ke router 2 di sini ya, ini dia. SE0/0/0 itu IP address next hop. Berapa IP address-nya? Itu interface-nya tadi maksud saya. IP address-nya itu ini. Misalnya ini kan /24, misalnya kita buat di sini titik 1, di sini titik 254 misalnya. Tapi idealnya biasanya biasanya ketika ada interkoneksi point to point atau peer gini, biasanya diterapkan itu IP-nya 1.0.0 gitu, /30. Biasanya cuma /30, jadi ada 2 IP host yang valid yang bisa digunakan ya. Misalnya ini titik 1 dan titik 2 gitu. Di sini titik 1 dan titik 2. Nah, ini topologi ini misalnya 172.16.2 titik 0/24. Misalnya di sini tadi kita lokasikan 1 untuk host pertamanya biasanya dipakai ya untuk IP address point to point itu titik 1 dan terakhir itu sebelum broadcast itu 254 ya. Jadi di sini misalnya untuk interface ini 172.16.2.254. Ini kemudian di SE000 router 1 ini jadi 172.16.2.1. Nah, IP next hop itu adalah ini si 172.16.2.254. Point to point antara router 1 dan router 2 ini. Jadi kalau poin ketika yang disebut next hop dari router 2 ini dari router 1 ya, ketika router 1 mengirimkan paket update network ini ya, A ini. Nah, ini untuk IP next hop-nya yang ada di interface ini gitu ya. Sebaliknya juga ketika router 2 mana IP next hop-nya berarti di sini gitu ya. Jadi ini untuk IP next hop seperti itu untuk address network. Nah, kemudian bicara administrative distance. Jadi administrative distance ini dia mempresentasikan kepercayaan terhadap rute atau informasi atau bagaimana ketika nah di sini ada ilustrasi dari topologinya. Jadi ketika bicara paket update, bicara administrative distance, ya, bicara AD, saya singkat AD, administrative distance. Nah, itu nilai kepercayaan. Di sini ada definisinya ya, yang mempresentasikan kepercayaan terhadap tingkatan dari ininya ya, route information ataupun informasi sumber ke tujuan. Kemudian
definisi dari AD atau administratif distance itu adalah semakin kecil nilai AD ini, jadi dia semakin dipercaya untuk membawa paket itu. Jadi contohnya di sini, ini secara default-nya untuk route source-nya itu untuk connected interface, static route network, AGP summary route, eksternal, sampai internal BGP itu sudah ada default AD-nya ditentukan oleh standar organisasi globalnya ya. Nah, yang kita bahas itu di sini. Kalau sebelumnya connected interface itu point to point gitu ya, pada router point to point seperti ini. Ini titik 1, ini titik 2. Nah, itu nilai AD-nya itu 0 gitu ya. Sama juga static route out interface ini dari network ini ke sini gitu ya. Itu nilai AD-nya itu 0 gitu. Nah, kemudian kemarin static route network ya. Misalnya ini ke provider gitu. Atau dari sini ke sini juga gitu ya. Itu nilai AD-nya atau administrative distance itu adalah 1. Nah, sekarang kita bahas di distance vector. Salah satunya si RIP versi 1 dan RIP versi 2 di sini ya. Itu nilai AD-nya 120. Gitu. Nah, bagaimana yang dimaksud dari AD ini? Jadi seperti ini, di topologi kali ini, ilustrasinya seperti ini. Di router 1 ini, misalnya ini router 1, ya ini router 2. Nah, di router 1 ini sudah ada kita konfigurasi OSPF dan RIP. OSPF ini nanti untuk teknik yang digunakan, tekniknya itu adalah link state ya. Kalau RIP ini tadi kan distance vector gitu ya. Nah, di router 1 ini sudah ada diterapkan atau dikonfigurasi OSPF dan RIP. Sama juga di router 2 ada OSPF dan RIP. Nah, ketika router ini akan memilih menyampaikan paket ini ya, paket ini dari sumber, ini sumbernya lah ke tujuan gitu, ini tujuannya destination, ini source ya, itu ya. Nah, ketika sudah diterapkan OSPF dan RIP ini di kedua router, nanti yang disebutin tadi itu nilai tingkat kepercayaan ya yang membawa paket. Nah, ini yang lebih ditekankan. Semakin kecil nilai AD itu, smaller ya, semakin kecil, itu akan semakin dipercaya, akan lebih dipilih gitu ya, untuk meneruskan paket gitu. Jadi ketika di sini ada OSPF dan RIP. OSPF kita bisa lihat di sini nilai AD-nya itu 110. Jadi nanti yang dipercaya router ini untuk menyampaikan ke sini, ke router 2, itu adalah OSPF karena nilai AD-nya itu lebih kecil, sama dengan 110 ketimbang si RIP itu menggunakan AD 120, baik RIP versi 1 dan versi 2-nya gitu ya. Seperti itu untuk si administratif distance itu. Jadi dipilihnya itu yang nilai yang dipilih lebih kecil dia lebih baik gitu. Ini secara default ya, secara default. Walaupun nanti kita bisa create itu maksudnya kita rubah nilai dari AD itu, kita bisa rubah secara manual. Terlebih ketika kita membuat misalnya untuk teknik failover di jaringan gitu ya, itu kita bisa rubah untuk AD yang mana kita tentukan nilai yang dipilih gitu untuk main link atau primary link-nya. Ya. Nah, selanjutnya karakteristik dari RIP ini, yang pertama itu update akan dikirimkan secara broadcast setiap 30 detik sekali secara periodik, ya 30 detik. Nah, ini salah satu kelemahan ini dari si RIP ini. Dia akan mengirimkan paket itu secara terus-menerus dalam waktu 30 detik, ya. 30 detik sekali dikirim, 30 detik sekali dikirim dari router 1 misalnya ini ya. Router 1 ke router 2 gitu ya. Nah, itu dikirimkannya setiap 30 detik. 30 detik ya. Dikirimnya setiap 30 detik. Nah, dengan ini ya, paketnya broadcast gitu. Itu yang menjadi kelemahan. Kenapa? Makanya salah satu si dynamic routing protocol itu membutuhkan yang namanya ini ya, resource, terutama CPU dan RAM ya. Karena ini tadi salah satunya berbeda dengan routing, dia tidak akan mengirimkan paket apa-apa gitu ya, setiap waktu atau secara berkala gitu ya. Jadi si distance vector terutama RIP ini mengirimkan dia 30 detik sekali ke tujuannya yang sudah terpropagasi ya, sudah terkoneksi.
tentunya antara router 1 ke router 2 ini, gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, jadi hopcon itu hanya sampai 15 gitu. Jadi kalau lewat 15 ya, lebih besar dari 15 itu sudah terlalu jauh dan statusnya akan unreachable gitu ya. Unreachable. Maksudnya tidak bisa dijangkau lagi. Jadi contohnya seperti ini di router ini, anggaplah antara koneksi peer antara router di sini, ini misalnya saya buat router 14, ini router 15 misalnya ya, ini router 16. Nah, router 16 tidak akan menerima paket ataupun nilai metrik, nilai tadi apa ya, salah satunya AD tadi dari router 15 router 16, dia statusnya akan reachable dan tidak bisa terkoneksi lagi gitu. Itu salah satunya kelemahan memang dari sirip itu ya. Jadi dia hanya sampai 15 router lah gitu sederhananya. Misalnya di sini ada router 1, router 2, router 3 gitu ya. Ini sederhananya sampai ini misalnya router 14-nya, ini router 15. Nah, kalau udah router 16, terlebih lagi ada misalnya router 17, dia tidak akan menerima atau router 15 ini tidak bisa menjangkau lagi si router 16 dan si router 17. Dia tidak akan bisa mendapatkan tadi nilai yang ada dari paket update-nya gitu ya, berupa paket update tadi ya. Salah satunya nilai metriknya tadi gitu ya, tidak bisa dijangkau lagi. Itu ya untuk karakteristik dari sirip ini. Yang pertama tadi secara broadcast dikirimkannya 130 detik, kemudian hanya 15 lompatan, istilahnya dia 15 hop. Jadi router itu hanya 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15. Nah, udah router ke-16 itu tidak dijangkaunya lagi. Baik si router 16 tidak bisa menjangkau router 15 ya, seperti itu. Nah, ini ada sebenarnya sebelum di sini sebenarnya masih ada di sini karakteristik dari tadi. Nah, yang ketiga itu dia ini ya, bersifat classful. Jadi classful ini, jadi contohnya seperti ini. Di sini ada topologi sederhana seperti ini ya, bisa diperhatikan. Bentar, saya ubah ini ya. Ya, jadi router saat ini. Jadi perhatikan ini subnet atau network address yang dikirimkannya itu 172.16.1.0 ya. Tapi karena sifatnya classful ya, sifatnya classful dia. Jadi dia mengenal kelas gitu. Jadi 172 itu yang dikenalnya adalah kelas apa itu kalau dia kelas B gitu ya. Kelas B. Jadi kalau kelas B itu adalah 172.16.0.0/16 gitu. Makanya dia routing update itu yang dikirimkan itu adalah 172.16.0.0. Misalnya kita buat di sini lagi yang 192.168.1.4/30 gitu untuk network address-nya yang dikirimkannya. Nah, karena dia mengenal kelas ya, dia akan mengirimkan 192.168 di 168.1.0/24 ya, bukan /30 ini. Dia tidak akan support yang namanya ini ya, VLSM ataupun ini CIDR ini ya. Dia tidak akan support, itu yang disebut classful tadi. Begitu juga router 3, dia akan mengirimkan, diperhatikan di sini 172.16.2.0. Nah, yang dikirimkan itu paket untuk paket update-nya yang akan dicatat nanti di masing-masing router untuk routing table-nya itu adalah 172.16.0.0. Nah, itu adalah /16, terlalu banyak ya IP yang digunakan nanti. Nah, prefix-nya itu sampai 16 gitu. Itu salah satunya sirip itu. Walaupun nanti di sini tadi ya, pada tahun 193 RIP itu sudah berkembang jadi protokol yang classless, jadi tidak mengenal kelas lagi gitu. Di kelas A, kelas B, kelas C, tanpa kelas dia gitu ya. Jadi yang dikirimkannya misalnya paketnya tadi nih 172.16.1/24 ya dikirimkannya tetap ini. Walaupun nanti di RIP itu ketika kita config di router itu ya masuk ke global configuration RIP, router RIP gitu ya, network gitu. Nah, kita ketikkan
ini nanti apa namanya 172.16.1.0 ya, tetap memang di konfigurasi walaupun di versi 2 RIP itu tetap akan terbentuk nanti 16.0.0. Nah, tapi nanti ada istilahnya, teknik yang kita gunakan ada summary ini apa namanya automatic summary ya, ada iya automatic summary nanti supaya 172.16.0.0/16 nya tidak dikirimkannya, tapi yang dikirimkan itu si /24-nya gitu ya. Itu kelemahan memang dari sirip itu. Tapi yang udah untuk versi 2-nya sudah tidak classful lagi ya, sudah classless. Itu untuk versi 1-nya. Nah, kemudian tidak support atau tidak mendukung discontinuous gitu ya. Discontinuous itu berarti kan ini ya. Discontinuous itu artinya network yang berbeda, dia tidak disupportnya gitu. Coba berbeda ini 172, misalnya ini 172, di sini 10 gitu. Di sini 10. Nah, dengan begini dia tidak support si versi 1 ini. Dia support untuk network yang berbeda. Terus berbeda subnet gitu. Ini ya, ada /27 gitu. Ini /30 untuk poin-poinnya, ini /30 ya. Nah, dia tidak support seperti ini. Untuk si ini tadi seri. Tapi nanti ya di sini sejak tahun 93 itu, jadi saya beritahu sedikit, memang seri versi 1 ini dan IJRP itu yang Interior Gateway Routing Protocol, IJRP dan JIP ini saat ini di dunia real, baik di korporasi ataupun di provider, memang RIP ini tidak digunakan lagi. Kalaupun ada, memang RIP versi 2 ataupun RIP NG-nya untuk versi namanya digunakan. Tapi sebelum pembahasannya advance, ya konfigurasi yang advance, kita ketahui dulu bagaimana proses routing dynamic routing protokol itu diterapkan gitu ya. Salah satunya dynamic routing protokol yang pertama kali ada yaitu sirip ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini untuk versi 1. Jadi versi 2 itu saya belum sempat ini ya, buat di PowerPoint ya. Walaupun di PowerPoint 1-nya sudah ada, tapi kalau mau lihat detail saya ada di ini, yang sudah saya buat. Dynamic routing protocol itu saya buat di Word, catatan untuk buku nantinya ya. Jadi selanjutnya kita akan bahas di versi 2 itu. Ini sebelumnya sudah kita bahas ya. Ada sedikit cuma perbedaan antara versi 1 dan versi 2 itu. Tadi kita bahasnya dari sini. Dari sini ya. Dari sini kemudian sampai di kelas full seperti ini tadi ya. Nah ini dia tadi. Algoritma distance vector tadi kita bahas. Untuk versi 2 itu ini konfigurasinya ya. Jadi bisa kita praktikkan nanti sekalian versi 1 dan versi 2 ya. Jadi untuk versi 2 itu dia cuma nanti menambahkan seperti di versi 2 gitu. Kalau rotary versi 1 cuma rotary kemudian networknya langsung. Kalau versi 2 itu dia rotary kemudian kita ketik versi 2 gitu. Nah, ada istilahnya nanti nih kita disable auto summarization-nya supaya tujuannya tadi ini ya networknya yang ini yang slash atau prefix besarnya itu tidak di bawahnya gitu. Misalnya kita ketikkan di router itu ini tadi ya. Saya buka pakai tracer juga.
kita disable atau summary session-nya. Nah, perintahnya itu cukup sederhana, cuma no atau summary gitu ya, supaya nanti dia classless tadi jadi berubah jadi class full tadi berubah jadi classless gitu ya. Jadi network misalnya yang di PowerPoint tadi di sini ya, yang di bawahnya tadi, sebentar saya hapus terlebih dahulu. Ya, seperti ini yang untuk classless tadi ya. Jadi kita cek kalau classless, class full itu tadi ketika kita ketik nanti router RIP di router 1 ini tetap akan di bawahnya 172.16.0. Tapi dengan kita tambah di routing protokol RIP versi 2 no auto summary tadi ya, auto summary. Nah, jadi untuk ini tidak akan dibawanya lagi untuk paket update-nya. Nanti itu salah satunya tambahan untuk si versi 2 RIP seperti itu ya. Nah, cukup sekian untuk ini ya, yang untuk RIP-nya. Nanti kita praktikkan sekalian kita bahas untuk kita bedakan ya. Jadi kita bedakan di RIP itu bagaimana versi 1, versi 2 kita terapkan dari topological itu, kemudian kita bedakan apa saja yang menjadi pembedanya secara signifikan. Kemudian nanti kita bedakan, kita terapkan antara class full ya, class full dan satu lagi lawannya classless gitu ya. Nah, ini kita bedakan. Karena nanti ini sangat berpengaruh ketika dikonfigurasi, walaupun nanti di routing protokol selanjutnya, terutama di versi 6, ini tidak berlaku lagi gitu ya. Tidak ada lagi istilah classless, class full gitu ya, terutama si class full ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.